Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah memberikan waktu dan juga kepada teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan praktik baik pembelajaran mendalam dengan judul perkenalan dengan sahabat baru, yaitu bangun data melalui kegiatan Sephan. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama isinya latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga tujuan praktik baik. Selanjutnya, untuk latar belakang, pembelajaran bangun datar di kelas 1 SD berfungsi sebagai dasar pengembangan keterampilan spasial, kemampuan mengenal pola, serta pemahaman awal tentang sifat-sifat geometri. Namun, siswa masih sulit menghubungkan konsep bangun datar dengan benda nyata di lingkungan sekitar akibat belum terbiasa mengidentifikasi bahwa berbagai objek seperti jam dinding, pintu, jendela, atau rambu lalu lintas merupakan contoh bangun datar. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan praktik pembelajaran yang kreatif dan interaktif sangat diperlukan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengajak siswa melakukan kegiatan Sephan atau berguru bentuk di kelas atau di sekolah. Guru mengajak siswa berjalan mengitari kelas atau halaman sekolah untuk mencari benda yang bentuknya menyerupai bangun datar. Kegiatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa menghubungkan konsep bangun datar dengan benda nyata di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan Sephan berguru bentuk, siswa dapat belajar sambil bermain, mengembangkan kemampuan observasi dan pengamatan, mendorong rasa ingin tahu, serta sikap eksploratif. Dengan demikian, praktik pembelajaran dengan kegiatan Sephan atau berguru bentuk dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa, serta dapat menghubungkan konsep abstrak dengan benda nyata yang ada di sekitar mereka. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, siswa kesulitan membedakan bentuk bangun datar sederhana. Banyak siswa belum mampu membedakan antara lingkaran, persegi panjang, dan segitiga secara konsisten. Yang kedua, pemahaman siswa masih terbatas pada pengenalan bentuk secara visual. Sering siswa itu hanya mengenali bentuk berdasarkan gambar tanpa benar-benar memahami ciri-ciri bangun datar seperti jumlah sisi atau sudut. Yang ketiga, kurangnya pengalaman konkret dalam memanipulasi benda nyata. Pembelajaran sering hanya menggunakan buku atau gambar, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan memegang, meraba, dan mengamati objek berbentuk bangun datar dalam kehidupan nyata. Yang keempat, minimnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas dan kurang menarik. Yang terakhir, siswa sulit menghubungkan konsep bangun datar dengan benda nyata di lingkungan sekitar. Tujuan diadakannya praktik baik ini, yang pertama, menghubungkan konsep abstrak dengan benda nyata dengan membuat konsep geometri lebih bermakna dan mudah dipahami. Yang kedua, mengembangkan kemampuan observasi dan pengamatan, membuat konsep geometri lebih bermakna dan mudah dipahami juga. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi dalam belajar matematika. Yang selanjutnya, melatih kemampuan klasifikasi dan kategorisasi, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Selanjutnya, mengasah keterampilan berpikir kritis, melatih penalaran dasar dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, mendorong rasa ingin tahu dan sikap eksploratif, menumbuhkan minat terhadap pembelajaran matematika sejak dini. Adapun bab kedua yaitu isi memenuhi beberapa bagian, yaitu situasi, tugas, tindakan, refleksi, hasil, dan dampak. Situasi. Sebagian siswa hanya mampu mengingat gambar yang ditampilkan di buku atau layar, tetapi belum dapat mengidentifikasi bentuk tersebut pada benda konkret.
Guru mengidentifikasi bahwa pembelajaran sebelumnya masih terlalu berfokus pada gambar di buku dan kurang melibatkan benda nyata atau aktivitas observasi. Tantangannya adalah siswa kelas rendah mudah teralih perhatian dari mengerjakan tugas ke bermain, sulit mengidentifikasi bentuk secara konsisten. Misalkan ada jam dinding berbentuk oval, langsung di sudutnya bulat, ya, membutuhkan pengawasan lebih, lingkungan yang terbatas, serta waktu pembelajaran bisa tidak terkontrol. Selanjutnya, tindakan dalam kegiatan Sephan ini, ya, mempersiapkan media konkret dan kartu bentuk. Guru menyiapkan kartu bangun datar, lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, serta menyiapkan daftar benda nyata yang dapat ditemukan di kelas atau di lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan penjelasan awal tentang ciri bentuk bangun datar. Yang ketiga, guru menjelaskan kembali ciri bangun datar secara sederhana seperti jumlah sisi dan sudut, sambil menunjukkan contoh benda nyata agar siswa memiliki gambaran konkret. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan Sephan berburu bentuk. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok mendapat kartu bentuk dan diminta mencari benda nyata yang memiliki bentuk sesuai kartu tersebut. Adapun hasilnya atau result, kegiatan Sephan memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa. Setelah kegiatan, sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi bentuk pada benda nyata. Dari hasil evaluasi sederhana, 85% siswa dapat menyebutkan minimal 2 benda nyata sesuai bentuk yang ditentukan. Siswa menjadi lebih percaya diri dan antusias saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini membuat siswa lebih aktif bergerak, bekerja sama, dan berdiskusi. Guru juga memperoleh insight bahwa pembelajaran yang bersifat eksploratif dan konkret jauh lebih efektif untuk siswa kelas rendah dibanding pembelajaran berbasis gambar saja. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya bab ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, dan dokumentasi. Kesimpulan, pelaksanaan praktik baik dalam pembelajaran mengenal bangun datar melalui kegiatan Sephan terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa kelas 1 SD terhadap konsep bentuk geometri dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Siswa yang sebelumnya hanya mengenal bangun datar melalui gambar kini dapat mengidentifikasi bentuk pada benda konkret di lingkungan sekitar. Pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan bermakna karena melibatkan eksplorasi langsung, kerja sama kelompok, serta pengamatan nyata. Terusnya, kegiatan ini menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan kontekstual sehingga membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Selain itu, guru mendapatkan wawasan bahwa strategi pembelajaran berbasis aktivitas eksploratif sangat efektif digunakan pada siswa usia dini. Secara keseluruhan, praktik baik ini berhasil mencapai tujuan yang direncanakan. Saran atau rekomendasi bagi siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias, yaitu dengan berpartisipasi dalam permainan Sephan dan kegiatan kelompok, serta mematuhi aturan guru agar kegiatan berjalan lancar. Yang kedua, rajin berlatih menggambar bentuk. Siswa dapat menggambar lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang secara berulang dan mewarnai gambar bentuk. Sedangkan saran untuk guru, kegiatan Sephan dapat dikembangkan ke lingkungan yang lebih luas seperti halaman sekolah, perpustakaan, atau area sekitar kelas untuk memberikan pengalaman observasi yang lebih bervariasi. Guru disarankan menggunakan lebih banyak media konkret untuk mendukung pemahaman konsep bangun datar seperti manulatif, kartu bentuk, atau benda nyata dari lingkungan sekitar.
Saran atau rekomendasi untuk sekolah menghadirkan media konkret yang beragam, memperbanyak kegiatan pembelajaran berbasis eksplorasi dengan mendorong guru untuk menggunakan metode eksploratif seperti sekhan atau berburu bentuk di area sekolah dan mengamati bangun datar pada lingkungan kelas serta taman menggambar bentuk dari benda nyata. Ini ya bentuk dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.